Shalom saudara sekalian, kebenaran hari ini berjudul kebahagiaan yang sejati. Kalau kebahagiaan hanya dipahami sebagai keadaan baik, di mana manusia memperoleh pemenuhan kebutuhan jasmani, berarti kebahagiaan yang dipahami tersebut tidak sesuai dengan kebahagiaan menurut Tuhan. Biasanya orang-orang yang pikirannya tertuju kepada pemenuhan kebutuhan jasmani adalah orang-orang yang egois dan duniawi, bahkan bisa menjadi kejam terhadap sesama. Inilah yang dimaksud Paulus dengan orang-orang yang pikirannya semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Mereka tidak melayani Tuhan, tetapi melayani diri sendiri. Bahkan bila berurusan dengan Tuhan pun hanya karena bermaksud menggunakan Tuhan untuk kepentingan pemuasan diri sendiri, yaitu pemenuhan kebutuhan jasmani. Ini berarti Tuhan dijadikan alat untuk melayani dirinya. Orang-orang seperti ini tidak pernah mengenal kebahagiaan hidup yang sejati. Mestinya, saudaraku, sekalipun tidak terpenuhinya kebutuhan jasmani, asal proses kehidupan untuk menjadi semakin seperti Kristus berlangsung, hal tersebut dipandang tidak masalah sama sekali. Jadi lebih dari masalah tidak salah dalam memilih jodoh, sukses dalam karir, berhasil dalam bisnis, dan segala sesuatu yang baik bertalian dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Menjadi semakin serupa dengan Yesus adalah hal yang terutama dalam hidup. Sejatinya Tuhan adalah sumber kebahagiaan. Saudaraku sekalian, suatu kebahagiaan kalau seseorang menjadi seperti Yesus dan berguna bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini sejajar dengan pernyataan Tuhan Yesus bahwa tidak ada yang baik selain Allah. Kalau seseorang memandang kebahagiaan demikian dan berusaha mencapainya, bahwa Tuhan itu kebahagiaannya ya, berarti ia telah mengikut Yesus dengan benar. Dan sebagai hasilnya ia bergaya hidup seperti Yesus. Saudaraku, berkenaan dengan kebahagiaan yaitu menjadi serupa dengan Yesus, hal ini tidak bisa terjadi dengan sendirinya dan dalam waktu singkat. Allah tidak mengadakan sulap untuk mengubah umat pilihannya yang mengasihi Dia. Melalui perjalanan waktu yang panjang, orang percaya yang mengasihi Tuhan diproses dalam segala peristiwa untuk menjadi serupa dengan Yesus. Perubahan dapat terjadi setelah seseorang menerima didikan Bapa dalam waktu yang panjang. Kalau orang tua di bumi ini mendidik dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka pandang baik, tetapi Bapa di surga menghajar orang percaya agar dapat mengambil bagian dalam kekudusan Allah dalam proses sepanjang umur hidup ini, sepanjang umur hidup seseorang. Dari hal ini berlaku pernyataan indah pada waktunya. Indah pada waktunya berarti pada waktu setelah mengalami proses pembentukan. Seseorang menjadi serupa dengan Yesus sehingga layak dipermuliakan bersama-sama dengan Yesus. Kemuliaan bersama dengan Yesus adalah puncak kebahagiaan, ya. Kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus adalah puncak kebahagiaan, di mana lutut setiap orang percaya, ya, maksud saya setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Pada akhirnya kebahagiaan adalah hasil kerjasama antara manusia dengan Roh Kudus yang menuntun orang percaya kepada segala kebenaran. Berdirinya kerajaan Allah pun melibatkan peran manusia, bahkan manusia juga turut serta mempercepat kedatangan Tuhan. Saudara, banyak orang berkata bahwa
kehidupan yang bahagia adalah terhindar dari kesulitan hidup. Seperti juga yang dikemukakan oleh banyak pendeta dan pembicara hari ini. Tentu pendeta pembicara yang tidak mengenal kebenaran. Menurut pandangan mereka, yang sebenarnya tidak tepat ya, kebahagiaan hidup ditandai dengan bebas dari masalah-masalah. Bebas dari problem-problem. Kalaupun ada masalah, kalaupun ada problem, dapat dihindari. Keuangan yang berlimpah terhormat di mata manusia, maksudnya memiliki pangkat, kedudukan dan kekuasaan sehingga ya terhormat, menonjol dalam bidang-bidang tertentu, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Ini yang dikatakan oleh para pendeta dan pembicara yang tidak mengenal kebenaran itu menjadi kepala, bukan ekor. Jadi pengertian kebahagiaan seperti ini adalah salah dan menyesatkan. Karena hal inilah banyak orang Kristen gagal menjalani hidup kekristenannya, sehingga mereka tidak pernah diselamatkan. Tidak pernah mengalami kehidupan yang dikembalikan ke rancangan Allah semula. Kalau saudara memperhatikan ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa umat pilihan akan menjadi kepala bukan ekor, dan kekayaan bangsa-bangsa akan diberikan kepada umat pilihan. Maksud umat pilihan itu sebenarnya bukan orang Kristen, saudara, tetapi umat Israel ya. Banyak orang Kristen menjadi frustasi karena merasa gagal mencapai kebahagiaan versi dunia pada umumnya. Hal ini dikarenakan ya mereka berkeadaan tidak seperti yang mereka harapkan. Tidak sesuai dengan konsep kebahagiaan yang dipahami oleh manusia di sekitarnya. Bahkan bertentangan dengan konsep kebahagiaan ya yang dikemukakan oleh pendeta ya. Jadi kalau pendeta atau pembicara yang tidak mengenal kebenaran membangun konsep kebahagiaan adalah tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasmani dan bebas dari masalah, sementara jemaat ada dalam masalah, ada dalam kebutuhan yang tak terpenuhi, mereka menjadi frustasi. Maka tidak sedikit orang-orang frustasi tersebut yang bersungut-sungut dalam hati menyalahkan Tuhan. Mereka tidak mengerti tujuan Tuhan memberi keselamatan. Alkitab menunjukkan bahwa musuh kita adalah kuasa gelap atau si iblis. Namun perlu diketahui bahwa yang membahayakan dari iblis dalam hidup orang percaya bukan hanya pada waktu ketika iblis merusak ekonomi, kesehatan, dan mendatangkan berbagai kesulitan hidup, melainkan juga ketika iblis menempatkan orang percaya dalam keadaan ekonomi yang baik, tubuh sehat, keadaan nyaman, karir sukses, terhormat, serta merasa memiliki kebahagiaan seperti versi kebahagiaan pada umumnya. Justru itu yang berbahaya. Itu yang membuat orang Kristen terlena dengan berbagai keinginan duniawi sehingga karakter Kristus tidak bertumbuh. Hal tersebut telah cukup untuk membuat orang Kristen hanyut dalam menikmati dunia sehingga tidak mengalami proses keselamatan, yaitu dikembalikan dirinya atau manusia pada rancangan Allah semula. Saudaraku, kita harus waspada agar tidak terjerat oleh tipu daya iblis. Kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.